Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu universitas Islam negeri yang bertaraf internasional di Surabaya. Terdapat 9 fakultas, diantaranya Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan yang terakhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kami akan menjelaskan terkait Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan telah mendapatkan apresiasi dari beberapa lembaga nasional maupun internasional, sehingga saat ini telah terakreditasi A. Ada beberapa jurusan, yakni ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan Pendidikan Islam yang terdiri dari MPI dan PAI. Yang kedua jurusan Pendidikan Dasar, ada PIAUD dan PGMI. Yang ketiga ada jurusan Pendidikan Bahasa yang terdiri dari Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab. Dan yang keempat ada Pendidikan MIPA yang terdiri dari Pendidikan Matematika dan Pendidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkatul Azizah. Saya Putri Kahlati Diana. Nama saya Siti Marifatul Novianti. Saya Meliana Fitriani. Nama saya Tasfiatul Qadriyah. Dan saya Inezalda Sonia Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, terdapat salah satu program studi yaitu MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Prodi Manajemen Pendidikan Islam berdiri pada tahun 1994 dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 1995. Program studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi dari Prodi MPI yaitu menjadikan program studi Manajemen Pendidikan Islam yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional. Si Prodi MPI yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan berlandaskan keislaman dan multidisipliner. Yang kedua, mengembangkan riset keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing global. Yang ketiga, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam. Tujuan program studi MPI yang pertama yaitu menghasilkan sarjana yang memiliki pemahaman komprehensif di bidang ilmu keislaman, kependidikan, dan manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, menghasilkan sarjana yang mampu dan memahami dasar penelitian di bidang manajemen pendidikan Islam dan mampu melaporkan hasil penelitian secara ilmiah dan profesional. Ketiga, menghasilkan sarjana yang mampu mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Ciptakan lulusan unggul yang dapat bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional. Kemudian sasaran program studi MPI yaitu yang pertama, peningkatan tata kelola dan SOP (Standard Operation Procedure) program studi. Yang kedua, peningkatan kualitas lulusan berkelas dunia, tahapan untuk mencapai lulusan kelas dunia. 3. Peningkatan kualitas kerjasama dengan beragam institusi dari dalam negeri dan luar negeri. Itu tadi profil singkat mengenai program studi MPI yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, gedung tarbiyah itu ada 2. Yang pertama gedung FTK dan yang kedua gedung E1. Nah, di kedua gedung tersebut tersebar kelas-kelas untuk Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di gedung tarbiyah sendiri terdapat di lantai 1 yaitu tepatnya ruang FTK 102 dan FTK 103 dan di lantai 3 ada fasilitas MPI yaitu laboratorium MPI. Nah, kemudian di gedung E1 terdapat di lantai pertama ruang kelas E1 105 dan E1 106.
Kemudian di lantai 2 ada ruang kelas E1209. Ruang-ruang tersebut sudah diberikan oleh FTK khusus untuk prodi manajemen pendidikan Islam, sehingga dalam penggunaannya digunakan secara bergantian. Untuk setiap fasilitas yang ada di dalam kelas tersebut terdapat beberapa. Yang pertama ada papan tulis, yang kedua proyektor, yang ketiga AC, kemudian ada meja kursi mahasiswa, meja kursi dosen, serta didukung juga dengan adanya WiFi. Selain itu, ada juga namanya laboratorium MPI. Nah, laboratorium MPI ini terdapat di lantai 3 gedung tarbiyah, di mana laboratorium ini digunakan untuk proses pembelajaran yang membutuhkan praktek seperti pemasaran, marketing. Kemudian juga terdapat beberapa kegiatan mahasiswa yang diadakan di laboratorium MPI seperti musyawarah prodi, kemudian latihan pembuatan makalah, latihan KRS. Selain fasilitas yang dimiliki dan digunakan untuk mahasiswa, ada juga ruang dosen, kemudian ruang kaprodi dan ruang sekretaris prodi. Ruang kaprodi dan sekretaris prodi terdapat di gedung Elpis, lantai 2. Nah, gedung Elpis sendiri ini terdapat di sebelah selatan gedung tarbiyah. Terdapat juga fasilitas umum yang disediakan oleh Fakultas Tarbiyah, di antaranya seperti amphitheater, laboratorium teaching, kemudian laboratorium IPA, laboratorium bahasa, musola, yang semuanya bisa diakses oleh semua prodi termasuk MPI. Selain itu ada juga beberapa fasilitas yang disediakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, seperti perpustakaan, kemudian masjid, sport center, yang semuanya bisa diakses oleh semua mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di dalam program studi manajemen pendidikan Islam ini diketuai oleh Haja Nikmatus Solihah MAG dan memiliki sekretaris yaitu Bapak Haji Muhammad Rifai MPDI. Nah, jumlah dosen yang dilihat dari berdasarkan unit kerja memiliki 13 dosen sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah daftar dosen yang ada di program studi manajemen pendidikan Islam Sunan Ampel, Surabaya. Berikut profil lulusan manajemen pendidikan Islam. Kami mengambil daftar riwayat hidup Bapak Arif Mansuri. Beliau merupakan salah satu dosen prodi manajemen pendidikan Islam FTK UINSA Surabaya. Beliau berpendidikan mulai dari SD hingga pasca sarjana S3. Pendidikan dan pelatihan telah beliau lakukan sangat berbagai macam. Beliau juga mengikuti pendidikan non-formal yang ada di luar negeri. Beliau juga berpengalaman mengikuti workshop nasional maupun internasional. Seminar, halaqah, bedah buku, dan kuliah umum beliau laksanakan berbagai macam, baik nasional maupun internasional. Beliau juga menerbitkan beberapa judul buku. Pada kali ini saya akan membahas terkait poin program dan kegiatan yang ada di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk program yang pertama yakni diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang biasanya disebut sebagai ospek jurusan. Nah, ospek jurusan ini kalau di Manajemen Pendidikan Islam lebih dikenal sebagai trailer. Trailer ini dilaksanakan di luar kampus agar lebih refresh, agar lebih mengena jikalau menjelaskan lebih dalam terkait Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dari program trailer ini yakni agar seluruh mahasiswa manajemen pendidikan Islam mengetahui prospek kedepannya seperti apa ketika lulus dari manajemen pendidikan Islam. Selain itu juga ada agenda have fun di dalamnya, sehingga seluruh mahasiswa baru akan lebih nyaman dan terpercaya akan adanya program studi manajemen pendidikan Islam. Program selanjutnya yakni Glow Motion. Glow Motion itu apa? Glow Motion merupakan pemilihan duta dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, di mana memilih mahasiswa dan mahasiswi terbaik sesuai dengan intelektual yang tinggi, memiliki produktivitas yang tinggi, kreativitas dan inovasi, serta tentunya akhlakul yang karimah. Ajang ini digunakan untuk mewakili ketika ada acara-acara di luar fakultas, di luar prodi maupun di luar kampus. Program selanjutnya yakni dikoordinasi oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang biasanya kelompok ini disebut sebagai Forum Diskusi
Manajemen Pendidikan Islam atau FORDIMP. Nah, FORDIMP ini berisi sebuah pelatihan-pelatihan di mana yang pertama ada pelatihan debat, karena setiap tahunnya atau setiap ada event lomba debat, perwakilan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini selalu mengikuti lomba debat tersebut. Untuk yang pelatihan kedua ada pelatihan makalah atau pelatihan jurnal, di mana akan diajarkan bagaimana cara membuat makalah yang baik, bagaimana membuat jurnal yang baik. Untuk pelatihan yang keempat yakni MC. MC ini biasanya langsung dipimpin oleh Kaprodi kita, yakni Kaprodi dari Manajemen Pendidikan Islam. Dan untuk yang pelatihan-pelatihan yang lainnya itu sangat banyak sekali. Misalnya pelatihan web, untuk web design, pelatihan edupreneurship, dan pelatihan yang lainnya. Program selanjutnya yakni Musyawarah Mahasiswa Prodi atau Musmapro. Nah, Musmapro ini diagendakan sebagai pergantian pengurus HMP MPI. Biasanya ini diagendakan 1 tahun sekali. Karena apa? Pengurus itu masa jabatannya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun maka akan dibuka lagi pengurus yang baru. Biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dan semester 5. Di Prodi Manajemen Pendidikan Islam juga mengagendakan untuk membuat lomba yang sasarannya adalah siswa-siswi SMP dan SMA. Lomba ini sering disebut sebagai OISEMA. Nah, di dalamnya ada lomba debat, lomba orasi, kemudian lomba edupreneurship. Tujuan dari OISEMA ini adalah mencetuskan generasi-generasi unggul bangsa yang berpotensi dan berprestasi dalam bidangnya, tentunya terkait manajemen. Selain itu, di program studi Manajemen Pendidikan Islam juga mengadakan bimbingan teknologi terkait kajian penelitian ke-MPI-an, di mana di dalamnya akan membahas bagaimana prospek ke depan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam tentunya. Nah, narasumber BIMTEK ini adalah dosen-dosen yang handal dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Program selanjutnya yakni Kuliah Umum Transformasi Kepemimpinan. Nah, apa sih tujuan dari Kuliah Umum Transformasi Kepemimpinan ini? Zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa pemimpin adalah perempuan. Nah, di dalam Kuliah Umum Transformasi Kepemimpinan ini akan membahas bagaimana sih jikalau pemimpin itu perempuan, apakah boleh ataukah bisa? Nah, semua itu akan dibahas. Nah, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, program studi Manajemen Pendidikan Islam mengadakan webinar internasional di mana membahas terkait new normal pendidikan. Narasumbernya sangat hebat-hebat. Karena apa? Karena narasumbernya dari alumni dosen yang ada di negara Finlandia dan negara Australia. Nah, disitulah akan dibahas banyak terkait bagaimana sih pendidikan di luar negeri ketika ada pandemi COVID-19 ini. Nah, di situ kita akan belajar banyak terkait pendidikan yang ada di Indonesia dan luar negeri tentunya. Nah, itulah program-program dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebenarnya masih ada banyak lagi terkait program-program dan kegiatan yang ada di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Namun, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, sekian dari penjelasan terkait program dan kegiatan yang ada di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang biasa diterapkan di Prodi MPI, supaya kalian yang menonton video ini dapat memiliki sedikit gambaran mengenai metode pembelajaran yang dipakai di Prodi MPI ini. Pertama, yakni metode snowball. Metode snowball ini bisa dikatakan sebagai belajar sambil bermain. Jadi, dalam metode pembelajaran snowball ini, mahasiswa dibentuk beberapa kelompok, kemudian ada bola, dan bola tersebut dilemparkan ke segala arah. Kemudian kelompok yang terkena bola tersebut akan menjawab pertanyaan dari pemateri. Nah, metode snowball ini sangat menyenangkan karena membuat mahasiswa tidak bosan dengan pembelajaran. Kedua, ada diskusi tanya-jawab. Nah, metode diskusi tanya-jawab ini tentunya sudah tidak asing di kalangan mahasiswa karena hampir semua dosen menerapkan metode pembelajaran dengan diskusi tanya-jawab, yakni pemateri dan juga ada audiens. Pemateri memaparkan semua materinya dan audiens menanyakan tentang pertanyaan yang belum difahami. Kemudian pemateri akan menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, rata-rata di semua universitas pasti semua dosen juga
melakukan metode pembelajaran dengan diskusi tanya jawab ini. Ketiga, ada observasi ke sebuah lembaga atau instansi pemerintahan atau instansi swasta. Nah, ada kalanya seorang dosen itu menyuruh mahasiswa untuk observasi ke lembaga pendidikan atau instansi pemerintahan, instansi swasta, karena mahasiswa pasti dituntut untuk mandiri, terjun ke lapangan untuk menggali-gali informasi, untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga observasi ini juga melatih mahasiswa untuk terjun ke lapangan. Nantinya pada saat proses skripsi, seorang mahasiswa pasti melakukan penelitian ke lapangan seorang diri. Jadi pada saat awal-awal menjadi mahasiswa, pasti mahasiswa sudah diajarkan untuk belajar terjun ke lapangan agar waktu penelitian skripsi itu sudah memiliki bekal atau pengalaman terjun ke lapangan. Keempat, ada pameran. Nah, di prodi MPI ini mahasiswa juga pernah dituntut untuk membuat pameran. Pameran tersebut dilaksanakan biasanya di lobi FTK dan dibuka secara umum. Dan untuk isi dari pameran tersebut biasanya mahasiswa MPI kalau tahun lalu memperkenalkan tentang tokoh-tokoh pendidikan di bidang sosiologi. Nah, selain untuk mencari nilai sebagai tugas mata kuliah, pameran ini juga bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa lain di luar prodi MPI karena isi atau tema dari pameran ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Yang kelima, ada praktek membuat produk atau jasa. Nah, di prodi MPI ini semua mata kuliah tidak hanya tertuju pada manajemen pendidikan saja, tetapi juga ada mata kuliah edupreneurship atau pendidikan kewirausahaan. Nah, di mata kuliah edupreneurship ini, mahasiswa juga dituntut oleh dosen untuk bisa menciptakan sebuah produk atau jasa. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita dituntut untuk membuat produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Seperti contohnya pada mahasiswa semester lalu, pada mata kuliah edupreneurship banyak mahasiswa yang menciptakan sebuah produk, diantaranya yaitu membuat jamu, kemudian membuat disinfektan, membuat hand sanitizer, yang tentunya produk-produk tersebut sangat dibutuhkan ketika dalam pandemi seperti ini. Nah, untuk pembelajaran mengenai kewirausahaan ini juga sangat bermanfaat karena selain kita memiliki praktek dalam teori dalam manajemen, kita juga mempunyai bekal atau ilmu di bidang kewirausahaan. Yang terakhir ada seminar. Nah, metode pembelajaran kali ini juga sangat unik karena masih saya temukan di semester saya ini, semester yang saya tempuh. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa juga dituntut untuk bisa membuat webinar, mulai dari membuat pamflet, membuat link pendaftaran, membuat sertifikat, membuat mencari anggota, dan lain-lain. Jadi semua materi, semua pemateri, semua moderator itu dari mahasiswa. Jadi mahasiswa dituntut untuk bisa mengetahui dari perencanaan, seminar, atau webinar. Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki beberapa jalur pendaftaran. Yang pertama yaitu jalur SPAN-PTKIN, di mana jalur ini merupakan jalur undangan. Sistem seleksi yang digunakan adalah sistem seleksi rapot. Biasanya jalur SPAN-PTKIN memerlukan rekomendasi sekolah untuk mendaftarkan. Jadi jalur ini tanpa menggunakan tes tulis. Yang kedua yaitu jalur UM-PTKIN. Jalur ini merupakan seleksi tes tulis khusus untuk PTKIN. Untuk bisa melakukan pendaftaran, kalian harus mendaftar secara mandiri dengan dikenakan biaya pendaftaran. Yang ketiga yaitu jalur mandiri. Jalur ini merupakan seleksi dilaksanakan secara mandiri oleh kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa langsung saja mengunjungi situs web kami di www.uinsby.ac.id. Dan buat kalian yang mau bertanya mengenai Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kalian langsung saja bisa follow Instagram kami di @hmp_mpi.uinsby. Di sana sudah tersedia beberapa informasi mengenai kegiatan-kegiatan di Manajemen Pendidikan Islam dan juga prestasi-prestasi yang pernah didapatkan di Manajemen Pendidikan Islam.
Nah, buat kalian yang mempunyai jiwa-jiwa pemimpin, prodi ini sangat cocok buat kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan. MPI, the best leader, the best leader, the best leader. Invincible.